Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rajif Tarak Barpade di channel saya. Kali ini saya akan membuat analisis tentang regresi simultan melalui metode two-stage least square. Di video kali ini saya terinspirasi dari sebuah paper yang ditulis oleh Rohana Dwi Bekti dan kawan-kawan yang berjudul yaitu model persamaan simultan pada analisis hubungan kemiskinan PDRB. Oke. Di sini saya sudah membuat ringkasan sedikit tentang tentang paper tadi. Di sini saya sudah buat ringkasan. Jadi kali ini yang akan diuji yaitu ada PDRB sebagai variabel endogen dan variabel kemiskinan ekspor impor sebagai variabel eksogen. Itu di bagian Y1. Sedangkan di bagian Y2 yang sebagai variabel endogen adalah variabel kemiskinan. Kemudian ada variabel eksogen juga, di sini ada PDRB, terus ada variabel ekspor, terus ada variabel penduduk. Oke. Di sini saya sudah buat data ya. Ada data tentang regresi simultan. Jadi ini data Provinsi Jawa Barat. Kita langsung mulai aja karena sudah ada. Kalian masuk aja ke EVIOS. Jadi kalian klik di sini Work File New. Pertama-tama kalian pilih annual dulu. Terus kalian lihat di sini. Annual itu kan dia per tahun. Jadi start date-nya itu tahun awalnya itu yaitu tahun yang paling atas, terus yang end date-nya itu tahun terakhir. Jadi sejumlah tahun yang ada di data kalian. Jadi saya di sini tulis 2012 terus 2022. Dan klik OK aja. Nah, sudah kan? Kalian klik quick terus empty group. Oke, karena sudah ada tabelnya, tinggal kalian copy aja datanya terus kalian masukin. Oke, kalian close aja di sini, kalian klik yes. Terus kalian ganti namanya sesuai yang ada di data tadi kalian. Jadi kalian klik sini kemiskinan. Karena saya punya variabel pertamanya kemiskinan, terus ada PDRB. Terus yang ketiga itu kalau nggak salah ekspor ya guys ya. Terus ada impor. Yang terakhir adalah penduduk. Oke. Di sini kalian yang kita akan uji pertama yaitu di bagian PDRB. Nah, sebelum kita uji, kita lihat dulu hipotesis yang akan dimuat pada uji kali ini. Jadi ujinya itu adalah pada uji PDRB, kalian bisa lihat sini kita akan menguji kemiskinan apakah dia berpengaruh signifikan terhadap PDRB pada tingkat signifikansi 5%. Yang kedua ada ekspor, apakah dia berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Yang ketiga ada impor juga, apakah dia berpengaruh terhadap PDRB, begitu. Jadi kalian langsung mulai aja di sini karena variabel endogennya adalah PDRB, jadi kalian klik pertama yang PDRB. Terus variabel eksogen yang pertama adalah kemiskinan. Kalian klik kemiskinan. Terus yang kedua adalah ekspor. Dan yang ketiga adalah impor. Oke. Kalian pilih impor. Terus kalian klik kanan aja. Terus kalian pilih open. Terus as equation. Nah, ini yang penting nih guys ya. Jadi karena ini menggunakan uji two stage least square, jadi kalian pilih yang metode di sini, ganti ke metode TSLS atau two stage least square tadi. Kalian klik aja. Ini juga penting banget buat kalian semua karena di sini variabel eksogennya adalah ekspor impor dan variabel endogennya adalah
PDRB dan kemiskinan, kalian di sini instrumen listnya itu kalian isi dengan variabel eksogen. Jadi kalian ketik di sini seperti yang ada di variabel eksogen. Jadi kalian ekspor, impor, terus penduduk. Oke, kalian klik OK, sip. Nah, akhirnya muncul juga kan. Kalian bisa lihat di sini ada hasil dari PDRB. Kalian bisa copy aja terus kalian pastikan ke sini. Jadi terus kalian uji yang kedua. Uji yang kedua itu uji tentang kemiskinan. Jadi variabel kemiskinan sebagai variabel endogen, kemudian variabel PDRB merupakan variabel eksogen, terus ada ekspor juga ya, variabel eksogen, dan yang terakhir adalah penduduk. Jadi kalian pilih lagi seperti biasa tadi, kalian pilih kemiskinan karena dia sebagai variabel endogen, terus kalian pilih PDRB karena eksogen yang pertama, terus kalian klik ekspor karena yang kedua, dan yang terakhir adalah penduduk. Kalian klik kanan seperti biasa, equation lagi seperti biasa itu SLS, terus kalian masukkan lagi ekspor, impor, dan penduduk. Oke, kalian klik oke lagi ya. Oke, kita delete aja. Nah, di sini ada hasil dari variabel endogen yang kemiskinan. Oke, karena saya sudah membuat ujinya kali ini, kalian bisa masuk ke Word tadi. Jadi kalian bisa baca sini, pada PDRB variabel ekspor dan impor serta kemiskinan masing-masing tidak berpengaruh signifikan pada tingkat signifikansi 5% terhadap PDRB. Jadi kalian bisa lihat di sini variabel kemiskinan terhadap PDRB hanya dapat 0,211, yang artinya kemiskinan lebih besar daripada 0,05. Jadi dia tidak pengaruh signifikan terhadap PDRB. Kemudian ada ekspor juga di sini, kalian bisa lihat dia hanya dapat 0,3606. Jadi dia otomatis lebih besar daripada 0,05. Kemudian ada impor juga di sini mendapatkan nilai 0,3790, lebih besar daripada 0,05, sehingga tidak terjadi pengaruh yang signifikan terhadap PDRB. Kemudian nilai koefisien determinasi sebesar 0,699986%. Kita bulatkan saja menjadi 0,70 ya guys ya, atau 70%. Kemiskinan ekspor dan impor mampu menjelaskan variasi PDRB, sisanya 30% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Oke, kemudian kita ke variabel kemiskinan. Nah, di sini kalian bisa lihat pada model kemiskinan, variabel ekspor, impor, dan penduduk juga tidak memiliki atau tidak berpengaruh terhadap signifikansi 5%. Jadi kalian bisa lihat di sini PDRB terhadap kemiskinan mendapatkan angka sebesar 0,7110. Artinya dia lebih besar daripada 0,05. Kemudian ada variabel ekspor juga di sini mendapat nilai sebesar 0,6118. Artinya dia lebih besar daripada 0,05. Kemudian ada di variabel penduduk juga dapat nilai yang lumayan tinggi kan, sebesar 0,3810. Artinya dia juga lebih besar dari 0,05. Jadi kalian bisa lihat di sini nilai koefisien determinasinya sebesar 0,474382, atau kita bisa ambil saja 3 angka di belakang koma, jadi 0,474% atau 47,4%. PDRB ekspor dan penduduk juga mampu menjelaskan variasi kemiskinan, sisanya 52,6% itu dipengaruhi oleh faktor yang lainnya. Nah, karena di sini kita tidak menemukan hal-hal yang signifikan, kita lihat di sini juga di papernya juga di sini kalian bisa lihat nilai dari model PDRB-nya juga di sini. Jadi nilai signifikan terhadap
uh, signifikan terhadap kemiskinan. Jadi nilai kemiskinannya signifikan terhadap PDRB pada model pertama. Namun pada model kedua PDRB tidak signifikan terhadap kemiskinan. Jadi sehingga kesimpulan yang saya dapat di sini yaitu model simultan tersebut memberikan hasil bahwa kemiskinan signifikan mempengaruhi PDRB pada alfa 5%. Namun PDRB tidak mempengaruhi kemiskinan. Artinya dengan alfa 5% tidak ada hubungan simultan antara PDRB dan kemiskinan. Sementara itu dengan alfa 25% terdapat hubungan simultan antara PDRB dan kemiskinan. Jadi uji simultan yang saya lakukan kali ini tidak mendapat nilai signifikan antara kedua variabel endogen. Jadi mungkin kalau digunakan dengan alfa yang lebih tinggi, maka variabel yang saya gunakan ini kemungkinan akan memiliki signifikan terhadap satu sama lainnya. Oke? Jadi itu saja tutorial kali ini dari saya. Saya Rajif Tahir Akbar Pade, memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di video kali ini. Saya Rajif Tahir Akbar Pade, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.